Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anis Afifah. Saya jurusan S1 Keperawatan semester 2. Saya dari generasi LPM 8. Di sini saya akan melakukan kegiatan rutin LPM yaitu tas buku atau komunitas bedah buku. Nah, kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Painful Love. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta antara satu pria dengan 3 wanita sekaligus. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak. Yang pertama, identitas buku. Judul Painful Love. Penulis Dion Sakirian. Editor Gary Rakai Sumbu. No ISBN 979 383 2479. Jumlah halaman 200. Penerbit Najah Peramal. Tanggal terbit Juli 2011. Kisah dimulai dari Olivia yang bertemu dengan Ken yang merubah kehidupannya. Olivia yang sebelumnya sepi menjadi lebih berwarna. Ia menjumpai Ken pada saat acara fashion show di Bandung. Yang kebetulan Olivia adalah model dan Ken adalah fotografernya. Laki-laki itu yang menolongnya saat dia pingsan. Dan mulai saat itu, Olivia jatuh cinta kepada Ken, pria asing yang dia temui di Bandung. Nadine sangat bahagia karena pertunjukan fashion show-nya berjalan dengan sukses. Dan dia berterima kasih pada Olivia karena sudah mempromosikannya pada kakaknya yaitu Sheila. Olivia bertemu dengan Ken di Taman Hotel. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya, namun kakaknya Sheila tiba-tiba datang dan mencengkramnya tangan Olivia dan mengajaknya kembali ke hotel karena kakaknya tidak suka kepada Ken. Ken pun mencoba membantu Olivia dengan melepaskan cengkraman kakaknya. Namun, tanpa sadar, Ken meraih tangan Sheila dan menahannya. Beberapa saat, mereka pun bertatapan. Sejak saat itu, Sheila sedikit terpaku dengan Ken. Di kereta menuju perjalanan pulang, Ken tak sengaja berbarengan dengan Nadine. Ia semalam yang menumpahkan minuman di bajunya, yang mempunyai karakter ceria, dan sejak itu pertemuan mereka mulai akrab. Setiba di Jakarta, Olivia sakit. Dia demam tinggi dan butuh istirahat, ucap dokter. Ken. Suara Olivia terdengar mengigau. Sheila yang khawatir dengan keadaan Olivia berusaha menghubungi Ken. Ken yang awalnya susah dihubungi pun datang ke rumah. Sepulangnya Ken, Sheila memandanginya dengan tatapan yang mengingatkannya pada orang di masa lalu. Olivia membuat rencana anniversary Sheila dan Leon dengan mengajak Nadine untuk membantunya dalam rencana ini. Di restoran, Olivia meninggalkan mereka berdua untuk menjemput Ken. Sekembalinya menjemput Ken, saya tahu Anda orang terhormat, namun bukan berarti Anda bisa semena-mena dengan saya, ucap Nadine, marah-marah karena Len bertingkah kurang ajar kepadanya. Kak Nadine, ada apa ini? Kenapa kakak bertindak tidak sopan? Tanya Olivia. Tanya saja sama kakak iparmu. Nadine beranjak keluar dan Ken menyusul. Ken berusaha menghibur Nadine dengan mengajaknya jalan dan berteriak agar kesalnya hilang. Olivia mengajak kakaknya Sheila bertemu di kafe. Aku ingin serius dengan Ken, Kak, ucap Olivia mengagetkan kakaknya dan Ken. Kamu ini masih terlalu muda, Olive. Sheila, lebih baik kamu fokus belajar dulu ya, Olive. Ken. Olivia sangat kecewa dengan jawaban itu karena ia tidak mau kuliah di Australia. Tapi ada syaratnya, Kak. Aku ingin berlibur berdua bersama Ken. Boleh? Tapi kakak ikut. Olivia pun menyetujuinya dengan berat hati. Nadine merasa ikut senang karena Ken mendapatkan Olive, gadis konglomerat. Aku bukan seperti yang kamu pikirkan, ucap Ken meyakinkan Nadine. Mereka berdua menikmati suasana Jakarta di malam hari sambil menikmati es krim di tangan mereka. Nadine sangat nyaman di dekat Ken saat senang maupun sedih. Entah perasaan apa itu yang dirasakan Nadine. Leon menunjukkan sisi yang berbeda pada Nadine. Mereka menjadi lebih akrab semenjak Sheila pergi ke Bandung. Di Bandung, Sheila
Ken dan Olive berjalan-jalan di Paris Van Java. Sementara Olive sedang berganti baju untuk berfoto, Ken menghampiri Sheila. "Sekarang giliranmu, sudah siap?" Ken berbicara lirih di telinga Sheila, yang membuat Sheila hanyut dalam perasaannya. Sejak di Bandung, Ken mulai mendekati Sheila. Olive masih sadar ketika Ken menggandeng tangan Sheila dan mengusap pipinya, dan itu membuatnya sangat terpukul. Namun, ia mencoba biasa saja. Kejadian itu pun terulang lagi pada saat pemakaman Oma. Ken menyium kening Sheila, dan Olive sudah tak tahan dengan perbuatan mereka. "Kamu jahat, Ken, kamu jahat." Olive dengan perasaan kecewa meninggalkan mereka berdua. Nadine yang mengetahui itu merasakan perasaan yang sama, yaitu kecewa dengan Ken. Nadine meminta Ken menjelaskan semuanya yang terjadi antara dirinya dan Sheila. Mengapa ia juga mendekati Olive? "Karena ia telah menghancurkan hidupku. Dia membuat kakakku gila," ucapkan dengan perasaan yang sangat sedih. Sheila menjelaskan pada Ken, ia tak bisa melupakan cinta pertamanya dan ayah dari anaknya, yaitu Jasmine. Dan itu membuat Ken terkejut. Yang selama ini ia anggap bersalah hanyalah seorang wanita yang menyimpan penderitaan. Dan Olive adalah gadis yang tidak tahu apa permasalahan. Olivia tersandung kasus narkoba karena dia sangat frustasi dengan hubungan Ken dan kakaknya Sheila. Nadine menghampiri Ken. Ia sangat marah karena Ken membuat sahabatnya menjadi seperti sekarang. "Mereka telah membuatku kakakku gila," tangis Ken. Sheila yang sudah sadar tentang cintanya yang hanya untuk Leo memutuskan bercerai dengan Leon. Sheila menuju rumah sakit jiwa dan menemui Leo, cinta sejatinya. "Dia anakmu, Leo," ucap Sheila menyadarkan Leo. "Terima kasih, Ken, kamu sudah menyadarkanku. Kamu di mana, Ken? Aku merindukanmu." Ken merasa frustasi dan hanya bisa mabuk-mabukan karena misi balas dendamnya gagal. Olive, gadis yang tidak bersalah, harus mendapatkan penderitaan yang tak semestinya. Leon yang merasakan keluarganya dihancurkan Ken ingin membalaskan dendamnya. Ia pergi menemui Ken di apartemennya. "Adik dan kakaknya sama bodohnya. Dulu aku yang mengambil Sheila dari Leo. Kenapa? Karena Alia, gadis yang kusuka, memilih laki-laki bodoh itu daripada aku yang kaya. Leo punya apa? Punya adik yang sangat bodoh," jelas Leon sambil mempermainkan Ken. Dan bodohnya Sheila, ia lebih memilih bunuh diri karena ia tahu Leo, orang yang sangat dia cintai, lebih memilih Sheila. Ken susah payah dengan keadaannya yang mabuk. "Siapa kamu?" "Leon." Lelaki itu tersenyum puas dan keluar dari apartemennya. Di detik-detik terakhir Ken, ia tak mampu menyebut nama Nadine. "Aku sudah menemukan tempat nyaman itu dan aku ingin di sana selamanya." Di sisi lain, Nadine sangat mengharapkan kedatangan Ken. "Ken, aku ingin malam ini melihat bintang bersamamu. Ayo pulanglah, Ken. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu, Ken. Jika kamu sudah menemukan tempat yang nyaman, aku ingin kamu membawaku bersamamu, Ken." Kelebihan dari buku ini adalah bahasanya yang mampu membuat penonton menjadi hanyut dalam perasaan. Kekurangan dari buku ini adalah ceritanya yang tergesa-gesa dan terkesan ribet. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari novel ini adalah kita tidak boleh menyimpan dendam, karena dendam bisa merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Sekian bedah buku pada kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.